Guys, adakah kalian semua percaya mengenai statement ini? Di mana dikatakan Jokowi kejar cecar aset koruptor di Singapura dan menyebabkan Singapura miskin. Adakah ini benar, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber yang belum lagi klik button subscribe, please guys, to klik button subscribe sekarang. Dan kepada subscriber yang sudah like ataupun subscribe, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Dan aku sentiasa mendoakan yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom kepada tajuk yang kita react hari ini, di mana dikatakan Jokowi kejar cecar aset koruptor di Singapura, di mana tindakan Jokowi ini dikatakan boleh menyebabkan Singapura miskin. Adakah ini benar, guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni, guys. Apa-apa pun kalian semak dulu video ni. Pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Dalam hal penindakan, pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset. Penguatan kerjasama lintas instansi dan lintas negara diharapkan dapat menjangkau tantangan untuk menyelamatkan aset hasil kejahatan secara optimal. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya. Itu sudah sampai ke DPR dan sekarang Pak Presiden dan pemerintah akan terus mendorong itu secepatnya agar itu terus diagendakan karena itu perlu bagi bangsa. Nah, kita akan terus dorong dan Presiden juga selalu menanyakan ini sampai mana prosesnya. Saya sampaikan sudah di DPR dan sudah di Prolegnas gitu, yang khusus untuk undang-undang perampasan aset. Saya cuma minta, saya teriak-teriak, saya bilang aktivis-aktivis mana ngomongannya. Saya cuma bilang Republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak nggak ada guna. Percaya sama saya deh. Langkah berani Jokowi kejar aset koruptor di negeri singa membuat tetangga membencinya sampai terancam miskin. Rupiahkan sekitar 37 miliar ya. Jadi uang itu dalam bentuk mata uang asing, dolar Singapura dan dolar Amerika. Laporan PPATK menyebutkan masih banyak ditemukan modus pemindahan aset dari hasil korupsi ke luar negeri. Aset itu kemudian hanya diambil sesuai dengan kebutuhan komersial pelaku kejahatan secara pribadi. Hal itu harus ditindaklanjuti secara nasional, regional, ataupun melalui forum internasional. Upaya tersebut diharapkan dapat mendeteksi modus-modus penyembunyian aset, komitmen, dan keseriusan dalam menangani kejahatan lintas negara. Sahabat Bagi-Bagi, akhir Februari 2023, publik Indonesia digegerkan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang ex-pejabat Eselon 3 Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang menduduki posisi sebagai Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan. Selain membuat heboh karena kejadian penganiayaan yang dilakukan terhadap anak petinggi GP Ansor, publik juga menyoroti gaya hidup hedonis yang dilakukan oleh Mario Dandi sebagai pelaku penganiayaan dan jumlah kekayaan ayahnya Rafael Aluntri Sambodo yang hidup mewah dan kekayaan yang dimiliki dinilai tidak wajar ketika dibandingkan dengan pekerjaan yang dimiliki. Hal tersebut dapat terjadi karena mereka paham tentang bagaimana mekanisme dan sistem yang berjalan dalam mengelola keuangan. Akhirnya, banyak pejabat yang pintar
untuk menyembunyikan hartanya atau mencuci uangnya. Belum adanya regulasi hukum yang jelas mengenai perampasan aset dan tindak pidana bagi mereka yang tidak melaporkan pada LKHAPN membuat harta yang mereka miliki sulit untuk diinvestigasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum untuk dapat melakukan investigasi pada harta yang dimiliki oleh pejabat yang memiliki harta kekayaan tidak wajar. Rakyatnya susah-susah kerja buat bayar pajak. Ini pejabat justru melakukan korupsi besar-besaran. Sungguh miris sekali. Harus segera dibersihkan orang-orang seperti ini dari negeri tercinta ini. Aduh, Mimin jadi geram. Kabar terbaru, PPATK kembali menemukan aset milik Rafael Alun berupa pecahan mata uang asing berjumlah miliaran di dalam sebuah safe deposit box. Dalam analisis sementara, uang berjumlah miliaran di dalam safe deposit box milik Rafael Alun tersebut berupa uang pecahan dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat yang nilainya berkisar 37 miliar rupiah. Uang tersebut diduga bersumber dari hasil suap yang diterima oleh mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan dan Kemenku tersebut. Penemuan ini mengindikasi adanya modus untuk menyembunyikan atau bahkan memindahkan aset hasil suap ke luar negeri. Sudah bukan rahasia umum jika masih banyak modus pemindahan aset ke luar negeri oleh para koruptor. Salah satu negara tujuan menyimpan aset mereka adalah Singapura. Dikenal sebagai pusat keuangan yang memiliki keamanan dan aturan kerahasiaan perbankan yang ketat. Bersama Swiss, Australia, Amerika Serikat, dan Kepulauan Cayman. Negara-negara ini kerap menjadi surga bagi pelaku kejahatan untuk menyimpan hartanya agar terhindar dari jeratan hukum. Meskipun wilayahnya kecil, peranannya sebagai kekuatan besar ekonomi regional tidak bisa dianggap enteng. Indonesia tidak bisa menutup mata bahwa sebagian besar aktivitas bisnis dikendalikan dari Singapura. Begitu pula basis investasi perbankan dan pasar modal juga tidak jauh berbeda. Bahkan Singapura hingga kini merupakan tempat pelarian bagi koruptor Indonesia. Namun, sejak Jokowi menjadi presiden Indonesia, Singapura menjadi negara yang paling dirugikan. Banyak kebijakan Jokowi mengganggu perekonomian negara berlambang singa itu. Misalnya saja, pembubaran Petral di Singapura. Lalu kebijakan menyuling minyak mentah yang selama ini dilakukan di Singapura diharuskan dilakukan di Indonesia. Kemudian, wewenang jasa pandu kapal di Selat Malaka diambil alih Indonesia yang selama ini dikuasai Singapura. Lalu, kebijakan tax amnesty yang salah satu fungsinya untuk memindahkan harta dari negara lain ke Indonesia atau repatriasi. Kemudian, tahun ini Undang-Undang Ekstradisi Indonesia Singapura juga baru saja disahkan. Undang-undang ini berfungsi membantu menangkap koruptor. Perjanjian tersebut juga diharapkan bisa mendorong pernapasan aset atau aset recovery koruptor oleh negara yang selama ini dinilai belum maksimal. Untuk memaksimalkan upaya pengembalian aset negara yang dikorupsi dan disembunyikan di luar negeri, Jokowi juga mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Jokowi meminta pemilihan aset dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak juga harus diutamakan. Ini untuk menyelamatkan dan pemulihan keuangan negara serta mitigasi perbuatan korupsi sejak dini. Dengan upaya ini juga diharapkan dapat mendeteksi modus-modus penyembunyian aset seperti modus transaksi dagang internasional, modus penyelundupan uang tunai, modus perdagangan saham, dan sebagainya. Dasar hukum perampasan aset adalah hal yang penting bagi saya hukum. Paling pas untuk koruptor adalah diambil asetnya atau dimiskinkan. Hukuman penjara bahkan hukuman mati belum membuat jera. Karena kekayaan pasti bisa dinikmati oleh keluarganya. Dengan perampasan aset keluarganya pun akan terdampak tindakan korupsinya jika terungkap. Memang RUU ini bukanlah tindakan pencegahan,
tapi lebih kepada memberi ancaman sanksi kepada pelaku. Hanya saja, ancaman hukuman dimiskinkan kiranya bisa membuat pelaku tindak pidana, khususnya korupsi, bisa berpikir ulang ketika hendak melakukan kejahatannya. Ya, kalau bisa berpikir. Biasanya sih kalau orang serakah tidak bisa berpikir jernih. Selain itu, cara lain yang bisa ditempuh adalah menerapkan pembuktian harta terbalik. Hal ini sering disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa pembuktian harta terbalik harus dilakukan agar negeri ini semakin bebas korupsi. Jokowi telah memulai komitmen ini, bahkan sampai ke negara yang menjadi tujuan koruptor. Sekarang, apakah para pejabat kita mau membuat produk-produk hukum itu kalau memang ingin Indonesia bersih dari korupsi? Maka, para pejabat kita harus mau. Kalau terus menghindar, maka niat mereka memajukan negara ini patut dipertanyakan. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Koruptor. Kalau kita tengok koruptor ini banyak negara-negara di luar daripada sana yang masih banyak koruptor ini bermaharajalela. Dan koruptor ini yang menyebabkan dia yang si pembuat koruptor ini dan ahli-ahli keluarga dia menjadi kaya. Mungkin daripada 7 keturunan, 8 keturunan, 8 generasi dan mereka akan sentiasa kaya. Sebab kekayaan mereka, para koruptor ini dilindungi oleh pemimpin-pemimpin ataupun yang mempunyai berkepentingan kepada si koruptor. Kalau kita tengok video sebentar tadi di mana dikatakan Jokowi telah cecar aset koruptor di Singapura. Di mana kalau kita tengok kenapa Jokowi mengejar cecar aset koruptor di Singapura, ramai daripada pegawai daripada Indonesia yang telah mungkin menjadi perantaraan di antara Indonesia dan juga Singapura. Sebab kalau kita tengok Singapura merupakan salah sebuah negara yang menggunakan mata wang dolar. Jadi keuntungan boleh dikatakan berlipat-lipat kali ganda. Jadi daripada sumber alam daripada Indonesia, kita ambil contoh seperti gas, petroleum dan banyak lagi daripada Indonesia ini dibawa terus ke Singapura dan mungkin ada sempat untuk ditransfer segala bahan-bahan semula jadi ke Singapura ini menggunakan khidmat para koruptor. Dan daripada 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, koruptor itu semakin kaya dan banyak aset yang berada di sana. Dan sebab itulah kalau kita tengok Presiden Indonesia, Presiden Jokowi dan para menteri di Indonesia telah meletakkan satu garis panduan untuk mencari aset apa yang telah si koruptor ini lakukan, yang telah pun bekerja bertahun-tahun menjadi koruptor. Dan banyak sekali yang telah pun terbongkar rahsia oleh Presiden Jokowi, apa yang dilaksanakan oleh koruptor yang kalau kita tengok yang sangat-sangat mementingkan diri sendiri. Dan mungkin selepas daripada ini Singapura akan kekurangan mungkin daripada supply bahan-bahan mentah daripada Indonesia. Mungkin pada sebelum ini mereka mendapat harga yang begitu rendah sekali sebab melalui orang tengah, melalui si koruptor. Dan selepas daripada ini, selepas dibuang para koruptor yang mendapat keuntungan pada sebelum ini, di mana Indonesia meletakkan satu peraturan baru dan tidak menggunakan para koruptor ini, mungkin Singapura selepas ini akan mendapat harga baru apabila Singapura mungkin membeli minyak, petroleum, gas ataupun apa sahaja bahan mentah daripada Indonesia. Mungkin mereka akan menerima ataupun akan membayar dengan satu harga yang baru yang jauh daripada harga pada sebelum ini. Jadi tindakan seterusnya yang bakal dilaksanakan oleh Presiden Jokowi dan para menteri di Indonesia akan mengenakan satu peraturan ataupun undang-undang kepada para koruptor yang selama ini telah melakukan tugas sebagai koruptor, dan mungkin mereka akan dihadapkan kepada undang-undang dan mereka sudah pasti akan dibuang daripada terus menjalankan kegiatan koruptor yang dapat, di mana kalau kita tengok koruptor ini dapat memusnahkan sendiri. Telah digaris panduankan oleh Indonesia untuk menaikkan lagi realisasi di Indonesia, di mana koruptor inilah yang menyebabkan ekonomi di Indonesia jatuh. Pendapat kalian semua bagaimana?
Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.